Aparel asal Indonesia, Mills, kian harum namanya di Eropa. Sport 7 sajikan kisah mereka hingga bisa mendapat kepercayaan dari klub benua biru. Layaknya sebuah siklus, antusiasme masyarakat terhadap tim nasional sepak bola pun berputar. Bisa dibilang penunjukan Shin Tae-yong tahun 2020 sebagai awal mula bertumbuhnya generasi baru pendukung skuad Garuda. Dalam momen yang hampir bersamaan, aparel dalam negeri, Mills, muncul dan mencuri perhatian, sejalan dengan perubahan positif tim merah putih. Kini, setengah dekade kemudian, nama Mills sudah harum sampai ke kancah internasional karena menjadi sponsor dua klub Eropa, FC Vidender dan Tranmere Rovers. Sport 7 berkesempatan untuk berbicara dengan Chief Executive Officer PT Mitra Kreasi Garment, Chia Kong Hao, untuk mengulik cerita bagaimana produk Indonesia dipercaya oleh masyarakat global. Jadi di saat itu dengan modal pengalaman tentunya dari sisi R&D, karena kami memang dari dulunya itu produsen, jadi dan bekerja sama dengan brand-brand global, juga dengan klub-klub di Eropa, jadi kami sudah mempunyai pengalaman produksi. Jadi berdasarkan pengalaman dan modal nekat sih sebenarnya ya, jadi kami memberanikan dirilah submit proposal ke PSSI. Gayung bersambut, induk organisasi sepak bola nasional memberi kepercayaan kepada mereka yang dianggap punya tim riset dan development berpengalaman untuk jadi aparel tim nasional Indonesia. Namun jalan terjal langsung mereka alami karena pandemi melanda dunia pada tahun 2020. Kendala yang paling besar di saat itu, karena kami di saat itu berkontraknya itu di akhir Februari, Maret 2020 itu lockdown, Mas. Jadi hampir tidak ada penjualan. Seingat saya 1 tahun 9 bulan itu bola vakum. Apalagi di saat itu pandemi, saya rasa ekonomi masyarakat juga lagi nggak baik-baik aja. Uang juga disimpan, tidak untuk belanja jersey. Jadi di saat itu memang kami struggle banget. Itu ujian paling besar kami di saat itu. Gimana bounce back-nya? Bounce back-nya sebenarnya ada di AFF 2021 Desember, itu adalah pertandingan sebenarnya. Nah di saat itu kami baru benar-benar merasakan apa itu jualan jersey sebenarnya. Karena waktu itu lewat dari pandemi dan tim kami itu sangat kecil. Yang kami ingat itu bahkan sampai tim online kami itu hang tuh sistemnya. Berhasil menjual jersey tim nasional Indonesia hingga puluhan bahkan ratusan ribu piece menjadi sebuah portofolio besar buat brand bertagline The Next Level ini di kancah industri olahraga. Kalau kami itu memang ingin membawa brand Indonesia, khususnya Mills ini, menjadi brand internasional. Jadi kami punya pikiran kalau kita tuh harus mulai memperkenalkan produk kita di Eropa, walaupun kita mulai dari tim Belgia, mungkin dari tim Inggris yang divisi 4 ya, yang kasta 4, tapi kita harus mulai memfamiliarkan mereka dengan logo dan nama Mills ini. Ya contohnya kayak di Rusia sekarang pun sudah ada kami punya franchise. Ya kami berharap nanti mungkin di Inggris ada, di Eropa ada, bahkan kami sekarang juga di beberapa negara Asia Tenggara sudah mulai negosiasi untuk franchise. Mulai dikenal di luar negeri, tidak serta-merta membuat merek asli Indonesia mudah untuk meyakinkan klub Inggris Tranmere Rovers dan juga tim kasta teratas Belgia FC Vidender agar mudah diterima menjadi penyokong aparelnya. Lewat Indonesian Connection kami bisa masuk ke Dender dan Tranmere. Tapi bukan berarti kami hanya didorong begitu saja, karena yang mesti diketahui kalau klub bola di Eropa mereka punya manajemen sendiri. Jadi owner itu hanya membukakan jalan, memberitahu kalau klubnya oke, ini brand bisa dipercaya karena mereka tahu, mereka udah kami udah punya portofolio di Indonesia, mereka sudah tahu. Jadi kita diperkenalkan ke sana, dibukakan jalan.
Tapi secara manajemen dengan klub, itu kita harus ngulang, Mas. Secara logika, klub manapun akan hati-hati memilih aparel partner. Karena zirah pertandingan merupakan hal paling krusial dalam sepak bola. Mereka tidak akan percaya dealing dengan kita. Kenapa? Oke, kita anggap kita sign kontrak. Ya, kontrak itu kan agreement. Oke? Anggap kita bayar DP. Kita kasihkan uang ke mereka. Mereka senang. Oke. Tapi sebenarnya mereka akan tetap takut. Kalau tidak ada brand besar, atau memang kita belum dikenal, atau memang kita tidak ada kantor perwakilan minimal di sana yang bisa mereka datengin mungkin, atau mereka bisa tuntut nanti dengan hukum mereka di sana, mereka akan takut. Kenapa? Karena apapun yang dia terima dari aparel itu pasti tidak sebesar dengan sponsor yang ada di baju mereka. Nah, mereka akan berpikir, apa yang terjadi kalau kita ini ingkar atau gagal janji, atau gagal shipment, atau tidak on time, di saat laga mereka harus tanding, baju mereka belum siap. Klaim sponsor akan jauh lebih besar daripada keuntungan dari aparel. Membuat rekam jejak yang baik di Eropa bersama klub yang punya Indonesian Connection, jadi cara Mills membuka kesempatan baru untuk bisa mengepakkan sayapnya lebih lebar di benua biru. Di sisi lain, mereka sadar bahwa menjadi sponsor klub luar negeri membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tim sepak bola lokal. Sebenarnya kalau dibilang bandingkan klub lokal dengan klub Eropa, pasti cost mereka lebih mahal. Karena pertama, exposure mereka memang lebih besar, dan juga kita kendala jarak itu juga akan menimbulkan biaya-biaya karena semua kan akan ditanggung kita. Jadi kalau dibilang yang mana lebih menguntungkan? Tidak ada yang menguntungkan, karena kita mengiklan. Kalau ngiklan, ya bayar iklan. Ya, ini kan dari sisi marketing aja. Jadi kita hanya mengeluarkan biaya dengan budget marketing aja sebenarnya. Jadi kalau dibilang mana yang menguntungkan, baik lokal ataupun di Eropa, di luar negeri, ya tidak ada yang menguntungkan sebenarnya. Berinvestasi besar untuk mendapatkan exposure global bersama klub Eropa membuat Mills semakin mawas diri bahwa produk mereka harus berkualitas dan disukai pasar. Sport 7 pun bertemu dengan senior designer Mills, Fajar Ramadan, untuk mendapatkan cerita mengenai proses kreatif dari jersey klub-klub Eropa ini. Kalau dari segi desain sih mereka pertama saklek banget soal warna klub, ya kan, itu pasti. Terus kedua, mereka concernnya di fabric untuk pembentuk, entah di jersey, entah di training atau di outer line-nya mereka sangat concern lah. Apa yang dibutuhkan untuk iklim Eropa kan, soalnya kan beda sama di sini. Kemudian sizing juga kan beda tuh, sizing Eropa sama Asia itu juga mereka concern dari awal. Untuk Dender sih brainstormingnya di step-step awal lumayan banyak dan intens ya, karena kan ini project pertama bareng gitu. Jadi mungkin kita harus ini dulu, lebih memahami dulu mereka bagaimana, kita bagaimana. Jadi untuk Dender sih lumayan banyak dari apa yang dipropose Mills, kemudian mereka kasih feedback ke kita, apa ide dari kita yang mereka terima atau mereka punya ide kita yang terima gitu. Jadi biar win-win solution gitu. Meski perkembangan teknologi cukup membantu proses kreatif dan komunikasi, namun letak geografis tak bisa dikesampingkan membuat timeline finalisasi produk menjadi lebih panjang. Kalau itu saya selalu bilang ke BOD lah ya, kita bisa dapat barang yang bagus ibaratnya kalau timelinenya itu ideal gitu. Lalu, dari semua jersey klub luar negeri yang sudah didevelop oleh tim desainer Mills, mana yang jadi personal favorite dari alumnus jurusan desain produk industri ini? Kalau kita kerucutkan khusus musim ini deh ya Tranmere yang home sih. Ini favorit karena kita berhasil, ibaratnya kita coba baca tren gitu kan di tahun sebelumnya. Dan Tranmere ini bisa ngikutin tren desain global gitu. Jadi tren pinstripes-nya ini memang di musim 25-26 ini banyak dipakai brand lain yang udah global, nggak cuma Mills saja yang pakai gitu. Garis-garis kecil ini emang musim ini
hype banget dipakai berbagai macam brand global. Jadi Mills sudah ikut ke jalur yang bener lah ibaratnya gitu. Enggak, justru pas propose desain ke mereka kan banyak tuh. Yang diutamakan sebenarnya di motif Jakarta ini. Ini ada motif dari stadion mereka, Prenton Park, dari atas gitu, dijadiin Jakarta. Nah, setelah itu oke, untuk urusan pinstripes-nya ini sih film udah nggak banyak pusing lah. Dia udah ininya udah oke, tinggal desainnya diserahin ke tim Mills gitu. Hanya sekedar sharing. Sebenarnya yang paling penting satu, kita harus berani mimpi besar dulu. Jadi dengan kita bisa mimpi besar seperti Mills dari awal, memang di saat kami lahir kami ingin sebagai mengincar panggung global. Jadi harus berani mimpi besar dulu. Dengan mimpi besar, maka secara tidak langsung pola pikir kita, cara pandang kita punya pola bisnis yang kita pikirkan itu akan besar, akan berpikir ke arah yang lebih besar. Jadi harus berani dulu kita bisa bermimpi besar. Yang kedua, kalau sudah mimpi, start. Kenapa? Karena kita sudah bermimpi, berarti kita sudah punya titik tujuan yang kita mau capai. Well, melihat image positif Mills di market lokal dan internasional saat ini, satu hal penting bisa didapat dan diimplementasikan bagi siapa saja yang punya impian untuk membuat langkah besar.